Di video sebelumnya, kita sudah bahas reaktivasi rel kereta api Tuban dan Rembang. Kini kita bergeser lagi ke barat, yaitu Kabupaten Pati. Seperti yang sudah kalian tahu mengenai reaktivasi rel kereta api Semarang-Rembang yang melewati Pati. Tidak lengkap kalau ini tidak dibahas. Maka dari itu, mari kita bahas reaktivasi rel kereta api Pati. Simak kabar selengkapnya hanya di channel ini. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Ndeso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini, semua konstruksi dibahas secara terbuka dan mendalam dengan kemasan yang ringan. Seperti biasa, sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan kabar terbarunya. Rencana reaktivasi jalur rel kereta api di Kabupaten Pati terus berlanjut. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan untuk mengaktifkan kembali rel kereta api itu akan ditinjau secara matang. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Muhammad Taufik, beberapa waktu lalu. Menurutnya, ada banyak hal yang harus dikaji dalam proyek strategis nasional ini, mulai dari studi lokasi, rute perjalanan atau trase, dan lainnya. Paling tidak, dalam kajian ini ada 3 aspek penting yang harus menjadi perhatian. 3 aspek itu meliputi aspek ekonomi, aspek finansial, dan aspek sosial. Karena 3 aspek itu penting, bagaimana dampak ekonominya, dampak finansialnya, melihat bagaimana modalnya, dan tidak kalah penting juga terkait aspek sosial. Misalnya, nanti pilihan antara menghidupkan jalur lama atau membuat jalur baru. Tentu untuk mengaktifkan jalur lama akan bersinggungan dengan masyarakat. Seperti diketahui, saat ini sebagian besar aset dari PT Kereta Api Indonesia sedang ditempati oleh warga, baik menjadi tempat tinggal hingga menjadi tempat usaha. Seperti yang ada di Pati Kota, di kawasan Stasiun Puri, di Juwana, hingga di kawasan Stasiun Doropayung. Sebagian besar bekas relnya kini sudah tertutup menjadi jalan aspal, sehingga aspek sosial nantinya mendapat perhatian. Reaktivasi jalur kereta api Semarang-Rembang terus disuarakan realisasinya. Salah satu kepala daerah yang getol menyuarakan adalah Bupati Pati Haji Haryanto. Menurutnya, realisasi proyek tersebut akan berdampak besar bagi daerah yang masuk dalam lintasan, termasuk Kabupaten Pati. Dia menyebut tingkat perekonomian daerah akan terangkat dan juga menumbuhkan potensi ekonomi baru. Sejauh ini, jalur transportasi Semarang ke timur kurang memadai, karena hanya mengandalkan layanan jalan dengan kapasitas dan kualitas terbatas. Kondisi itu berbeda dengan jalan di daerah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Jalur darat di daerah Pantura Timur sendiri sering bermasalah dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain membangun jalan tol Semarang-Surabaya, reaktivasi jalur kereta api bisa menjadi solusi. Untuk itu, harus menjadi prioritas nasional karena daerah dengan keterbatasan anggaran tidak mampu melakukannya. Bupati Pati optimistis jika proyek reaktivasi jalur kereta api Semarang-Rembang terrealisasi, maka dapat menjawab persoalan yang selama ini menyulitkan masyarakat di kawasan Pantura Timur. Bahkan, jalur transportasi tak memadai menjadikan upaya akselerasi pembangunan dan peningkatan daya daerah terkendala. Sebagaimana diketahui, pengaktifan kembali jalur kereta api Semarang, Demak,
Kudus, Pati, Juwana, dan Rembang segera terrealisasi, mengingat proyek tersebut telah masuk dalam program percepatan pembangunan ekonomi dan dicanangkan pemerintah pusat, dan masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Kini tinggal menunggu realisasinya saja, dan itu butuh dorongan dan komitmen bersama. Jangan sampai terus-menerus menjadi politik pembangunan. Itulah informasi untuk saat ini. Nantikan informasi selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Serta jangan lupa like, komen, dan share. Sudah waktunya saya undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.